Guys, sudah pada tahu kan kalau mahasiswa dan pelajar pada turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi? Kira-kira ada apa ya? Ya, betul. Setidaknya mereka memprotes 3 hal. Pertama, RUU KUHP. Kedua, revisi Undang-Undang KPK. Dan ketiga, kabut asap yang terjadi. Protes apa lagi ya? Kalau ada yang tahu, tambahkan di komentar ya. Ada yang menarik nih dari aksi mahasiswa saat itu. Mereka menyampaikan aspirasi dengan sangat menarik. Aku kira yang lemah cuma hatiku, ternyata KPK juga. Ya sih, hatiku juga lemah kalau mendengar para pejabat makan uang rakyat. Jangan matikan keadilan, matikan saja mantanku. Kalau yang tadi jangan ditiru ya. Alhamdulillah saya tidak punya mantan. Ada juga nih yang protes tentang kabut asap. Asap ini menghalangi ketampananku. Kalau yang ini namanya kepedean. Dan tahukah kita kenapa mahasiswa dan pelajar itu memprotes undang-undang KPK? Karena ternyata undang-undang KPK itu dianggap sebagai salah satu undang-undang yang melemahkan kinerja KPK. Sehingga KPK nantinya akan sulit untuk memberantas korupsi. Padahal kinerja KPK di tahun 2018 saja telah berhasil melakukan 30 operasi tangkap tangan. Kemudian berhasil menjadikan 121 orang sebagai tersangka korupsi dan 21 diantaranya adalah kepala daerah. Dan bahkan nih di tahun 2019 ini saja, rentang antara Agustus sampai September, KPK sudah melakukan 6 operasi tangkap tangan. Nah, seperti yang kita tahu juga nih, kalau sebelumnya ada Desantri, sekarang ada Dengantri. Karena apa? Karena beberapa pejabat negara yang penting itu terlibat dalam kasus korupsi, untuk menunjukkan bahwasannya ada beberapa pejabat negara yang sedang ngantri untuk dibahas kasus korupsinya. Di tingkat korupsi di Indonesia itu benar-benar pada tahap yang mengkhawatirkan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, statement dari Ketua MPR RI ketika menanggapi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Statementnya adalah, kalau begini terus bisa habis kepala daerah, belum lagi anggota DPR. Ini maksudnya apa ya? Padahal kalau kita flashback ke masanya Rasulullah SAW, betapa para sahabat yang menjadi pejabat negara itu sangat berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya atau dalam menjalankan amanahnya. Seperti misalnya Abdullah bin Rawaha, yang beliau itu ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan perhitungan bagi hasil antara Yahudi Khaybar dengan negara Islam. Dan Abdullah bin Rawaha itu beliau sangat rinci sekali dalam melakukan perhitungan, sehingga pada suatu saat orang-orang Yahudi memintanya untuk melakukan kecurangan, yaitu dengan cara menyuap Abdullah bin Rawaha agar mereka diberikan bagian yang lebih. Namun beliau menolak dengan tegas dan tidak ingin menerima suap tersebut. Nah, seperti yang juga kita ketahui, Abdullah bin Rawaha ini, kalau kita ingat tentang beliau ini salah satu panglima perang di perang Mu'tah, yang pada akhirnya nanti beliau syahid di perang Mu'tah. Dan sekarang makam beliau itu ada di Yordania, di mana disitulah dulu terjadinya perang Mu'tah. Itu juga dimakamkan panglima perang lainnya seperti Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib yang merupakan kakak dari Ali bin Abi Thalib. Harusnya penegakan korupsi itu juga tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kita bisa mencontoh bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW. Ketika pada masa beliau itu ada yang melakukan pencurian, yang itu merupakan orang terhormat di kalangan mereka, ada seorang yang mengatakan dan melobi kepada Rasulullah untuk tidak menghukum orang tersebut. Nah, tapi Rasulullah di situ langsung menegur, mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, sungguh jika Fatimah binti Muhammad sendiri mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Untuk mahasiswa dan pelajar, tetap semangat untuk menyuarakan keadilan. Dan ingatlah bahwasanya kitalah agen perubahan yang sesungguhnya.